wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Yanti. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Nah, betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai aku dan cita-citaku. Nah, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, di mana pembelajaran 1 ini terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia mengenai puisi dan ciri-ciri puisi, dan yang kedua yaitu pembelajaran IPA mengenai mengidentifikasi siklus makhluk hidup di sekitar kita dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran siswa satu-satu ya. Dengarkan baik-baik namanya ya anak-anak. Yang pertama Rudiansyah hadir, yang kedua Ridwan hadir, yang ketiga Raihan hadir, Ramadan hadir, Lisa Arinda hadir, Suryati hadir, Fertina hadir, Mawar Nur Afni baik hadir. Yang selanjutnya Nurul Izzah hadir, Winda Sari hadir, dan yang terakhir Ninda Sari. Baik anak-anak semuanya hadir. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Dan pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita akan masuk pada inti pembelajaran. Nah, silahkan amati gambar ini. Gambar ini merupakan gambar seorang anak yang sedang membayangkan apa sih cita-citanya. Silahkan amati anak-anak. Nah, ada yang tahu apa sih itu cita-cita? Sehingga anak pada gambar ini membayangkan cita-citanya. Sepenting apa sih itu cita-cita? Nah, Ibu akan bahas cita-cita itu adalah, nah, anak-anak, jadi cita-cita adalah impian atau harapan seseorang, baik itu keinginan ataupun pekerjaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan merupakan cita-cita yang dimiliki semua orang. Nah, adapun jenis pekerjaan yang bisa menjadi cita-cita setiap orang, yang pertama itu dokter, guru, polisi, tentara, bidan, perawat, dokter gigi, dokter hewan, dan banyak lagi cita-cita lain. Nah, untuk meraih cita-cita tentu saja kita harus belajar ya anak-anak. Jadi kalian harus semangat untuk belajar. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan apa itu cita-cita dan jenis pekerjaan yang bisa menjadi impian dan cita-cita kita. Nah, Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya ya anak-anak mengenai materi yang telah kita bahas. Nah, Ridwan mau bertanya, Ibu, kesukaan saya adalah merawat hewan. Nah, cita-cita saya apa ya, Bu? Nah, jawabannya adalah dokter hewan. Jadi, Ridwan bisa menjadi seorang dokter hewan. Nah, karena kalian sudah tahu mengenai materi yang telah kita bahas, selanjutnya Ibu yang akan bertanya kepada kalian semua. Yang pertama yaitu, apa sih itu cita-cita? Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Nah, betul. Cita-cita adalah harapan atau impian seseorang, baik itu pekerjaan maupun keinginan. Nah, contohnya tadi seperti cita-citanya Ridwan yaitu menjadi seorang dokter hewan. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian sudah memiliki cita-cita? Ayo, siapa yang sudah terangan-angan, terbayang-bayang di pikirannya cita-cita apa yang ingin dia gapai? Ayo, siapa? Nah, Nurul Izzah. Katanya Nurul Izzah mau menjadi seorang guru. Nah, bagus. Nah, selanjutnya kalian akan Ibu arahkan untuk mengamati gambar ini. Silahkan amati ya anak-anak. Nah, gambar ini merupakan gambar beberapa profesi. Silahkan diamati ya anak-anak. Nah, karena kalian sudah selesai mengamati beberapa profesi yang Ibu tampilkan, Ibu akan mengarahkan kalian atau memberikan tugas untuk mengidentifikasi keahlian-keahlian apa saja sih yang harus dimiliki seorang yang memiliki profesi. Contohnya adalah seorang guru. Nah, jawaban kalian tuliskan pada kertas lembar,
kemudian mengumpulkannya di meja guru ya anak-anak. Nah, ada tambahan nih anak-anak. Selain menuliskan keahlian-keahlian apa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru, kalian juga menuliskan apa sih cita-cita kalian. Jadi tuliskan di bawah jawaban kalian yang pertama ya anak-anak. Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengamati dan membaca teks puisi yang berjudul Cita-Citaku. Nah, silahkan dibaca ya anak-anak sesuai dengan nada dan intonasi yang baik. Nah, karena kalian semua sudah selesai membacanya dan Ibu sudah memberikan waktu untuk membaca puisi yang berjudul Cita-Citaku, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Nah, kalian bekerja sama dengan kelompok. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok kecil ya anak-anak yang terdiri dari 3-4 siswa. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kalian pilih teman sendiri ya anak-anak dan jangan ribut. Nah, setelah kalian selesai mengamati ciri-ciri puisi, nah Ibu akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk membacakan puisi yang berjudul Cita-Citaku. Teman-temannya yang lain memberikan semangat kepada temannya ya anak-anak. Dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Wah, hebat, kalian semua pintar sekali membacakan puisinya. Kalian menggunakan nada dan intonasi yang sangat tepat. Tepuk tangan. Nah, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kesimpulan mengenai ciri-ciri puisi yang telah kalian tuliskan tadi. Nah, jika setiap kelompok sudah selesai mengerjakan tugas yang Ibu kasih, silahkan dikumpulkan ya anak-anak dengan tertib. Nah, Ibu tadi sempat menjelaskan bukan bahwa Ridwan ingin menjadi seorang dokter hewan karena Ridwan suka merawat hewan-hewan yang ada di rumahnya. Nah, hewan peliharaan Ridwan yaitu salah satunya adalah kucing. Nah, Ibu akan memperlihatkan gambar kucing ya anak-anak, silahkan diamati. Nah, untuk apa sih tujuannya Ibu memperlihatkan gambar kucing? Nah, Ibu akan memberikan tugas yaitu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang berada di sekitar kita dengan baik. Nah, Ibu akan mengarahkan kalian untuk mengidentifikasi siklus makhluk hidup yaitu kucing dan makhluk hidup lainnya. Itu terserah dari kalian ya anak-anak. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai siklus kupu-kupu. Nah, silahkan kalian mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang berada di sekitar kita dengan baik. Nah, contohnya tadi yaitu kupu-kupu. Nah, jika kalian ingin mengamati siklus hidup kucing atau kelinci, silahkan. Nah, tugasnya nanti dikumpulkan bersamaan ya anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan mengerjakan. Nah, karena kalian sudah mengumpulkan tugas semuanya di meja Ibu, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini, mengenai aku dan cita-citaku. Tadi kita sudah belajar 2 pembelajaran, yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu IPA. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita telah belajar mengenai apa itu cita-cita, apa sih itu profesi, dan apa cita-cita kamu. Pasti kalian sudah mengerti kan? Nah, untuk yang kedua, kita sudah belajar mengenai puisi dan belajar mengidentifikasi puisi berdasarkan hasil pengamatan yang siswa lakukan. Nah, yang ketiga kita sudah belajar mengenai mata pelajaran IPA, di mana Ibu telah menjelaskan bahwa pada pembelajaran IPA kita belajar mengenai siklus makhluk hidup. Nah, kita belajar mengenai siklus makhluk hidup yang berada di sekitar kita dengan baik. Nah, Ibu juga telah memberikan tugas untuk mengidentifikasi siklus makhluk hidup di lingkungan sekitar kita dengan baik. Ibu juga telah menjelaskan mengenai siklus makhluk hidup yaitu kupu-kupu. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.